Seorang public figure sedikit pun ada citra atau sedikit pun pesan sesuatu yang melanggar, maka itu akan menjadi bumerang, akan menjadi pesan yang sangat besar bagi followernya, pesan yang sangat besar bagi pengikutnya. Itu adalah resiko dari seorang public figure. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih di channel Profesor Kampung, dan kali ini teman-teman ada satu program baru atau segmen baru di sini, yaitu segmen ulas berita. Kita akan ulas segala berita yang menarik, kita akan ulas segala berita yang luar biasa, kita akan ulas segala berita yang bisa membuat membuat kita semakin tercerdaskan dan bisa membuat kita semakin update. Oke. Dan ini berita yang akan saya ulas yang pertama kali itu adalah mengenai tentang Habib Rizik. Ini dilansir dari fajar.co.id, salah satu media nasional yang bertempat di Sulawesi ya. Di sini dikatakan bahwa pemimpin GP Ansor marah lihat beda perlakuan polisi ke HRS dengan Raffi dan kawan-kawan. Raffi Ahmad maksudnya di sini. Jadi kita tahu bahwa beberapa hari ini sempat viral ketika di media sosial ada postingan Raffi Ahmad sedang berkerumun atau sedang berkumpul lah, sedang berpesta dengan teman-temannya. sehari setelah atau paginya setelah divaksinasi, dan ini membuat kontroversi ya, membuat perdebatan di media sosial sampai ada trending topik tentang tahan Raffi Ahmad tersebut. Oke, kita bacakan dulu ya. Di fajar.co.id Jakarta, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PPGP Ansor Lukman Hakim meradang melihat polisi tak memproses lebih jauh dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Raffi Ahmad dan kawan-kawan. Lukman bahkan membandingkan kasus kerumunan yang dilakukan Raffi Ahmad, Basuki Cahayapurnama atau Ahok hingga Gading Martin di rumah Singgaleal dengan kasus Habib Rizik Syihab di Petamburan. Kata Lukman, kumpul belasan orang tanpa masker dan jarak, tidak langgar aturan prokes. Apakah ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia? Kenapa beda perlakuan dengan acara Maulid Rizik Syihab di Petamburan tanggal 14 November ya? Oke. Kata Lukman dikutip fajar.co.id di akun Twitternya. Legislator fraksi PKB DPR ini meminta polisi berlaku adil terhadap semua warga negara. Apakah Raffi, Ahok, #Basuki _BTP DKK manusia istimewa, tanyanya disertai dengan simbol wajah cemberut marah. Oke, dan di bawahnya dijelaskan bahwa memang penyidik Polda Metro Jaya sudah memastikan tidak ada unsur pidana ditemukan dalam penyelenggaraan pesta yang dari Raffi Ahmad, Komisaris Utama PT Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan kawan-kawan. Jadi memang sudah banyak atau sudah diumumkan hasil investigasi oleh kepolisian bahwa dikatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran protokol kesehatan pada acara itu. Makanya saudara teman-teman Raffi Ahmad dan kawan-kawan terbebas dari jeratan hukum gitu. Ini salah satu tanggapan dari seorang Bapak Lukman, salah satu politikus dari PKB dan juga salah satu pimpinan GP Ansor. Dan kita tahu bahwa GP Ansor itu adalah salah satu organisasi atau bagian dari NU, dan kita tahu NU mengkritik Habib Rizik atau dan berseberangan dengan kelompok Habib Rizik. Tapi beliau mengkritik ketegasan atau mengkritik sikap dari kepolisian. Di sini saya ingin katakan teman-teman, terlepas dari hasil investigasi yang sudah diumumkan, yang sudah ada, dan kita harus menghormati itu. Karena apa? Karena kepolisian itu penegak hukum, dan kepolisian adalah pionir dalam negara hukum. Jadi
segala keputusannya ya memang bersumber dari Bapak kepolisian. Tapi yang ingin saya utarakan atau saya pendapat, jadi gini teman-teman, saya melihatnya ketika ada influencer atau public figure melakukan sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip tidak semestinya, contohnya inilah berkerumun, tidak jaga jarak dan melakukan pesta itu kan sudah jelas dalam tanda kutip melanggar, meskipun memang protokolnya sudah dilakukan. Tapi teman-teman, seorang public figure ini harus benar-benar terjaga dari segi paradigma apapun. Jadi ketika melakukan itu akan banyak penafsiran dari pengikut-pengikutnya. Kita tahu pengikut Raffi Ahmad hampir 50 juta, dan itu bisa mereka 50 juta orang itu bisa menafsirkan berbeda, penafsiran berbeda. Mungkin ada yang menafsirkan boleh melakukan kerumunan dan sebagainya asal dengan hal-hal protokol seperti itu, maka akan banyak mungkin orang yang melakukan seperti itu. Nah, yang kedua yang menariknya menurut saya itu teman-teman, saya tidak menjudge orang ya, karena saya pun fans terhadap Raffi Ahmad dengan kebaikannya dan segala. Tapi di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Raffi Ahmad seolah menggugurkan kampanye dari pemerintah tentang vaksinasi. Kita tahu bahwa Raffi Ahmad diundang oleh pemerintah atau Presiden Jokowi ke pemerintahan atau ke istana sebagai wakil dari milenial untuk vaksinisasi. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan simbol atau memberikan pesan tersirat kepada masyarakat khususnya milenial untuk juga terdorong melakukan vaksin. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh oleh Bapak Raffi Ahmad dengan teman-temannya itu seolah menyiratkan bahwa bertolak belakang dengan apa yang dikampanyekan oleh pemerintah dan seolah juga bertolak belakang dengan kampanye vaksin yang itu bukan hanya obat penyembuh dari COVID, tapi itu salah satu untuk mengurangi gitu, seperti teorinya. Nah, dengan adanya atau dengan kumpulnya beberapa pemain seolah meruntuhkan kampanye-kampanye itu, bertolak belakang kampanye itu. Nah, ini kalau misalkan kita tarik ulur pada Undang-Undang 93 mungkin yang saya baca bahwa unsurnya itu adalah bagaimana ada pencegahan atau berupaya untuk melanggar protokol kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan. Nah, kalau misalkan seorang public figure sedikit pun ada citra atau sedikit pun pesan sesuatu yang melanggar, maka itu akan menjadi bumerang, akan menjadi pesan yang sangat besar bagi followernya, pesan yang sangat besar bagi pengikutnya. Itu adalah resiko dari seorang public figure, resiko dari seorang influencer. Ini yang harus itu, atau ini pendapat saya terhadap itu. Tapi terlepas itu kita harus hargai segala keputusan yang sudah dikeluarkan atau sudah dilakukan oleh kepolisian. Oke teman-teman, jadi seperti ulas sekarang. Jadi pokoknya apa yang sudah terjadi ya terjadilah. Enggak lah, ya gitulah teman-teman ya. Kesempatan atau ulas berita kali ini teman-teman bisa juga bandingkan dengan informasi lain. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.